Pada praktikum kali ini, saya Raksinanda Astomo dan Abel Tamika akan membuat rangkaian digital yaitu shift register. Untuk pertama-tama, shift register mempunyai 4 tipe dasar yaitu SISO, SIPO, PISO, dan PIPO. Untuk yang digunakan dalam pada rangkaian yang saya jelaskan hari ini dan teman saya, kita menggunakan SIPO yaitu serial input dan parallel output. Nah, apa ini maksud dengan serial input dan parallel output sendiri? Yaitu adalah serial input berarti masukkan satu tipe data yang bersifat serial, dan parallel output data yang dikeluarkan bisa banyak, bisa 2 bit, 4 bit, 8 bit, dan seterusnya. Untuk shift register sendiri atau biasa juga disebut register geser adalah jenis rangkaian sekuensial logika yang banyak digunakan di peralatan digital seperti memori contohnya, timer, serta untuk konversi data dari atau ke serial untuk ke paralel, biasanya untuk proses transmisi data. Nah, untuk lebih lanjut, shift register akan menerima maupun mengeluarkan data dengan cara pergeseran, yaitu menggeser satu bit data ke kiri atau ke kanan setiap satu periode clock yang diberikan. Untuk pada rangkaian ini, kita akan melihat pergeseran data dengan komponen yang ditunjukkan oleh LED, dan komponen lainnya kita perlu switch button untuk sebagai input, clock, latch, dan reset, dan IC 74HC595. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya, Abel Tamika. Di sini kita akan mensimulasikan contoh aplikasi dari shift register itu sendiri, yaitu menggambarkan bagaimana register geser seri ke paralel digunakan untuk mengendalikan 8 LED ini. Rangkaian ini menggunakan LED sebagai outputnya, dan karena rangkaian ini menggunakan IC 74HC595, maka rangkaian ini termasuk pada SIPO shift register atau serial input parallel output shift register, di mana register geser SIPO adalah register geser dengan masukan data secara serial dan keluaran data secara paralel. Ketika rangkaiannya telah jadi, selanjutnya kita akan memasukkan sinyal inputan. Untuk clock 0, kita masukkan input 0, maka outputnya akan muncul 0 semua. Untuk clock pertama, kita masukkan input 1, maka outputnya akan muncul 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Untuk clock kedua, kita masukkan input 1, maka outputnya akan muncul 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Untuk clock ketiga, kita masukkan input 0, maka output akan bergeser 1 bit ke bawah. Untuk clock berikutnya, output akan bergeser 1 bit ke bawah lagi. Untuk clock berikutnya terus bergeser ke bawah, untuk clock berikutnya, dan terus bergeser ke bawah. Untuk clock berikutnya kita masukkan input 1, maka output akan terus bergeser ke bawah lagi. Untuk clock berikutnya bergeser ke bawah lagi, dan untuk clock yang terakhir kita masukkan input 0, maka akan muncul output berlogika high atau 1 pada output yang paling bawah. Sebelumnya kita ketahui bahwa pada rangkaian ini output awal akan bergeser ke bawah hingga maksimal output paling bawah.
Jadi yang semula output pertama berlogika high akan terus bergeser ke bawah hingga output yang terakhir akan berlogika high atau 1. Untuk mereset rangkaian ini, kita klik reset, lalu kita klik touch. Nah, jadi dari simulasi yang kita lakukan tadi dapat dilihat pada tabel yang ada di layar bahwa pada clock 0 dengan memberikan input 0 maka output akan bernilai 0 semua. Pada clock pertama dengan memberikan input 1 maka output akan bernilai 1 untuk output pertama dan 0 untuk semua output berikutnya. Pada clock kedua dengan memberikan input 1 maka output akan bernilai 1 untuk kedua output pertama dan 0 untuk semua output berikutnya. Pada clock ketiga dengan memberikan input 0 maka output akan bergeser 1 bit ke kanan. Dan pada clock keempat dengan memberikan input 1 maka output paling kanan akan berlogika 1 atau high, karena sebelumnya telah kita ketahui bahwa pada rangkaian ini output awal yang berlogika 1 atau high akan bergeser ke kanan hingga maksimal ke output paling kanan, sehingga output paling kanan akan bernilai 1 atau high.